Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya sayangi ibunda semuanya, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat semuanya ibu-ibu? Alhamdulillah. Atas izin Allah, atas kasih sayang Allah, atas rahmat Allah, dan hanya atas izin Allah, siang hari ini tanggal berapa ibu? 25 apa? Hari apa bu? Masya Allah. Tanggal berapa bulan Islam hari ini? 20 apa? Bulan Islam. Lihat postingan Mbak Ika hari ini tanggal berapa? Masya Allah. Tanggal 25 hari Desember, hari Natal di luar kepala. Hari ini bulan Islamnya bulan apa? Alhamdulillah masih diberi lupa. Sudah ada yang ingat? Tanggal berapa? 20 atau 21? 21 Jumadil Ula. Masya Allah. Alhamdulillah. Tahun berapa hijriahnya? 1443 atau 2? Yakin? Masya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga langkah kaki bunda semuanya dari rumah menjadi sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, langkah-langkah kaki yang diayuhkan ke masjid akan dihitung sedekah. Andai hari ini kita belum mengeluarkan rupiah, andai hari ini kita belum menengok orang sakit, andai hari ini kita belum mengantarkan jenazah, andai hari ini kita belum memberikan makan kepada yang fakir, alhamdulillah hari ini Allah masih izinkan kaki kita semuanya untuk melangkah ke masjid. Semoga langkah-langkah kita dinilai oleh Allah sebagai sedekah. Dan gak cuman ini janjinya Rasulullah. Barang siapa bersuci di rumahnya, dia berjalan menuju salah satu dari rumah Allah, yaitu masjid, untuk menunaikan kewajiban yang Allah telah wajibkan, maka salah satu langkah kakinya akan menghapuskan dosa, dan langkah kaki lainnya akan meninggikan derajatnya. Masya Allah. Alhamdulillah hari ini ada saudara kita, ibunda kita dari Wadas Lintang. Leres ibu? Masya Allah. Lenggah di mana ibu? Masya Allah. Berapa langkah kaki yang diayuhkan ibu? Yang dari Banjarnegara sudah hadir? Oh belum. Kaliwiro. Yang atas paling jauh mana? Batur, Dieng? Masya Allah. Dieng Jelgong. Apa berangkat dari Dieng mbak? Tidak, berangkat dari Jelgong. Tapi kemarin saya bertemu beliau di Dieng. Yang arah sana Sawangan, ada yang sudah tindak? Masya Allah. Maka ibu, sekali lagi semoga kita hari ini dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang ahli memakmurkan masjid, insya Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad SAW. Apabila kalian berjalan, kata Rasulullah, melewati taman-taman surga, maka perbanyaklah berzikir. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan taman-taman surga itu? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu halaqah zikir atau majlis ilmu. Maka ya Allah, di dunia Allah izinkan kita mampir ke taman-taman surga. Semoga kelak di akhirat kita benar-benar menjadi penghuni surga. Dan Masya Allah ini anak-anak sedang libur, banyak tanggal-tanggal libur akhir tahun.
Kadang-kadang kalau kita meninggalkan majelis taklim itu kita jadi kehilangan semangat. Coba corona 2 tahun itu Masya Allah hati kita itu ibu, Masya Allah. Maka inilah sesungguhnya iman seseorang di antara kalian itu akan kusut, lusuh di dalam batinnya. Sebagaimana kusutnya pakaian. Maka mohonlah pertolongan kepada Allah agar Allah memperbaharui iman di dalam hati kita yang kusut itu menjadi licin kembali dengan kita bersama-sama duduk di majelis ilmu. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, hari ini insya Allah kita akan belajar dari makhluk Allah yang kecil. Sedikitnya ada 3 hewan yang dijadikan nama surat di dalam Al-Quran. Apa itu? Lebah, suratnya namanya An-Nahl. Kemudian Al-Fil, gajah lagi. Al-Baqarah, sapi lagi. An-Naml artinya semut lagi. Yang akan kita kaji hari ini Al-Ankabut artinya, mari kita ucapkan bersama, Al-Ankabut artinya laba-laba, bahasa Arabnya Al-Ankabut artinya laba-laba, bahasa Arabnya. Kalau sapi Baqaratun. Kalau ada alif lamnya belakangnya tidak hidup. Tapi kalau tidak ada alif lamnya belakangnya menjadi hidup. Contoh Al-Baqaratu. Nah, tapi kalau tidak memakai alif lam jadi Baqaratun. Apa bahasa Arabnya laba-laba? Kalau tidak pakai alif lam jadi Ankabutun. Apa bu? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat ke-27 sampai 28. Walaqad dharabna, dan telah kami buatkan di dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan. Tadi saya baru belanja di Shopee 1 judul buku tafsir ayat perumpamaan di dalam Al-Quran. Ibu sebulan beli telur, beli minyak, beli daging, beli kecap, beli gula, beli teh. Ada daftar beli buku atau tidak bu? Jujur, ada daftar beli buku atau tidak bu? Lemari ibu isinya keramik dari Cina, hiasan dari Belanda, atau souvenir pernikahan, atau berisi buku, atau gelas-gelas cantik yang apik dirawati, yang bodol tinggal di rumahnya siapa? Di rumahnya ibu begitu. Jadi gelas-gelas yang bagus itu dipajang di pipet, tapi yang dipakai yang jelek. Uang terhadap diri sendiri saja pelit, Masya Allah. Maka yuk jamaah Mafazah mulai daftar belanjaannya itu ditambah tumbas napa bu? Tumbas buku. Maka di Mafazah itu ada yang iklan buku, Masya Allah. Kemudian ada toko buku sabar, ada perpustakaan. Saya kalau masuk sekolah saya tanya anak-anak pertama, siapa di sekolah ini yang belum pernah mengunjungi perpustakaan? Dan yang angkat tangan itu banyak, Masya Allah. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika kita berbicara tentang permisalan, Allah menggunakan kata-kata daraba, yang dalam arti mudahnya itu adalah memukul. Memukul itu biasanya di atas kulit atau di dalam kulit? Di atas kulit. Artinya mudah. Allah itu membuat permisalan yang mudah. Di atas begitu kita bisa melihat. Tetapi kalau kita membayangkan Al-Ankabut, laba-laba, kita ingatnya film apa? Nah, kalau lihat nyamuk bayangannya pembunuh nyamuk apa? Baygon. Kalau sapi ingatnya produk yang dari sapi apa itu? Tidak terbesit sama sekali di dalam setelan otak kita. Kalau Al-Ankabut, kita akan mengkaji apa yang ada di dalamnya Al-Ankabut itu. Kenapa Allah memilih laba-laba? Kenapa Allah membuat permisalan nyamuk? Kenapa Allah membuat permisalan rumah seperti rumahnya lebah? Maka ibunda, Allah membuat permisalan di dalam Al-Quran agar manusia mengambil pelajaran. Maka nanti insya Allah kita akan belajar juga nyamuk. Dulu pernah kita pelajari, tapi mungkin ada yang lupa bahwa ternyata nyamuk itu tidak punya 1 mata, tapi punya berapa mata?
kurang lebih 100. Itu pelajaran untuk kita. Kalau melihat orang itu jangan menggunakan satu kacamata. Lihat beliau di pasar, oh berarti kayak pedagang, padahal ternyata beliau lihat beliau kok di kafe, padahal beliau kehujanan sedang berteduh, qadarullah berteduhnya di depan, bukan langsung kayak kak wis ngaji nang mafaza iken turut kafe sing nyanyi misalnya, atau kafe yang remang-remang. Jangan suudzon dulu, karena musim hujan qadarullah sore-sore beliau tidak bawa mantel, maka beliau ternyata sedang berteduh di depan. Masya Allah. Itu ibunda, supaya kita berpikir. Kemudian di ayat yang lain di akhir surat Al-Maidah, Rabbana ma khalaqta hadza batila, bahwa tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang diciptakan oleh Allah secara sia-sia. Kalau ibu pernah nonton tayangan, kami melihat fakta seputar semut. Ternyata semut di dunia ini kalau ditimbang itu beratnya sama dengan jumlah manusia di muka bumi ini. Jadi Masya Allah, satu semut, satu manusia itu berbanding dengan 1 juta semut, ibu. Saya mendengarkan itu, apa iya ya? Ternyata jumlah semut di muka bumi ini jumlahnya itu sangat. Saya hanya menyambung lisan setelah tadi nonton fakta tentang semut. Dan lah semut itu gunanya apa? Kita punya gula di meja di kelungsungi, punya makanan manis di kayaknya semut orang anak. Padahal semut itu menjaga keseimbangan alam ini. Kemudian cacing yang merah-merah di kalen, cok melihat ibu, apa fungsinya itu bu? Ternyata ada yang nyari digunakan untuk pakan apa? Cupang. Dan ternyata sungai yang masih ada jentik-jentik merah itu menjadi indikator bahwa sungai itu masih sehat. Jadi tidak ada yang sia-sia. Lemut, ngapa ya Gusti Allah gawe lemut? Long gaweane nyokot. Lebar nyokot napa bu? Gatel, ngapa Gusti Allah? Ternyata yang gigit itu hanya nyamuk betina bu. Jadi yang menggigit itu nyamuk betina yang sedang hamil. Selain nyamuk betina yang hamil tidak menggigit. Jadi memang yang suka gigit itu adalah bukan ibu. Maksudnya menggigit dengan kata-kata gitu ya bu. Lisannya itu menusuk, pandangannya itu menusuk. Tapi itu ibu-ibu di Amerika, kalau di Mafaza mboten. Masya Allah ya bu. Coba, maka kita akan belajar sebelum kepada Al-Ankabut, kita akan belajar pada satu binatang yang bernama lebah. Allah berfirman, wa auha rabbuka ilan nahli. Kalau lebah nahlun. Tapi kalau pohon kurma itu pakai kha, nakhlun. Apa ibu? Nah, kalau lebah. Jadi kalau ibu menamai putranya itu pakai apa? Kan ada yang namanya nihla, ada yang namanya nahla. Yang dimau seperti lebah atau mau seperti pohon kurma? Dua-duanya baik. Karena Rasulullah memisalkan kita kajian kemarin, seperti pohon kurma iya, seperti lebah iya. Kalau lebah itu nahlun, kalau pohon kurma itu nakhlun. Tadi laba-laba apa bahasa Arabnya? Alhamdulillah. Anittakhidhi minal jibali buyutan. Satu-satunya hewan, salah satu hewan yang diberikan wahyu oleh Allah itu adalah hewan bernama lebah. Apa wahyunya kata Allah? Anittakhidhi minal jibali buyutan. Hai lebah, buat rumah di gunung. Wa minasyajari, juga buat rumah di pohon. Wa mimma ya'rishun, dan dari apa yang manusia buat itu. Makanya di gunung ada sarang lebah? Ada. Di pohon ada sarang lebah, di pojok rumahnya ibu atau di pian atau di genteng cok ada sarang lebah. Dan siapa yang meminta lebah membuat rumah di rumah kita? Allah. Desainernya siapa ibu? Arsiteknya siapa bu? Sedangkan kita kalau membuat rumah itu arsiteknya
orang manusia biasa. Tapi makhluk Allah bernama lebah ketika membuat rumah yang meminta dan menunjukkan lokasinya, beli tanah di sini, modelnya seperti ini adalah siapa? Maka nanti kita akan belajar bagaimana indahnya rumahnya lebah. Kebalikannya rumahnya Al-Ankabut. Rumahnya lebah satu di mana? Gunung, dua di pohon, tiga di Masya Allah. Itu Bu. Yakhruju min butuniha syarab. Yang dari pelut lebah itu keluar minuman bernama madu yang bermacam-macam warnanya. Betul atau tidak? Madu semuanya satu warna? Tidak. Mukhtalifun alwanuh fihi shifaa'un linnas. Kata-kata syifa di dalam Al-Quran disebutkan 4 kali. Yang 3-nya yang disebutkan syifa atau obat itu Al-Quran. Yang satunya adalah madu. Maka istimewanya binatang ini Bu. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam kehidupan lebah, rumah lebah, madunya lebah, ilernya lebah, la ayatan liqaumin yatafakkarun. Ada ayat, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Tapi kalau kita tidak termasuk orang yang berpikir, weruh tawon ya Allah, ana sosoh tawon pol gedine nang di kae nang pojokan omahe nyong selesai. Kae nyong mau weruh sosoh tawon nang wit pol gedine selesai. Kae nyong mau weruh nang tayangan ana petugas agi ngondoh sosoh tawon nang watu selesai. Tapi orang-orang yang berpikir, oh iya, kemarin ngaji di Mafaza, ternyata yang meminta Allah membuat rumah di gunung adalah, yang meminta lebah membuat rumah di rumah adalah, yang meminta lebah membuat rumah di pohon bergelantungan adalah siapa? Itulah kenapa di hadis juga mukmin itu seperti ciri-cirinya makan yang, karena makan yang baik keluarnya juga hinggap di mana-mana, tidak pernah berbuat kerusakan. Dan tahukah kita Bu, lebah itu dalam satu hari terbang 55 km. Sini mana Bu? Kalau sini Garong itu kurang lebih 7. Berarti 5 itu ya kongsi ya, Masya Allah Bu. Kan cepak, dewek nggo motor 5 menit, kan kita besar pakai motor 40, 60, 70 kalau lebah. Dan mereka menghisap hinggap di bunga 50 sampai 100 bunga dalam satu hari. Berapa Bu? Ibu satu hari silaturahmi ke rumah orang berapa? Dan karena hinggapnya itu di tempat yang baik hanya bunga, maka yang keluar juga yang baik. Maka Bu, kalau ada ibu-ibu kok aneh-aneh ditakoni, deke mau tes mencelok kang ndi sih? Deneng ka omongane dadi kayang kono. Karena nek tes mencelok nang Mafaza, habis mencelok di Anissa, habis mencelok di Al-Hasna, mestinya yang keluar kata-kata yang baik. Kok keluar kata-kata yang buruk, guyoni saja. Deke mau tes mencelok nang nih. Nanti tak bocorin ke bapak-bapak. Kalau ada istrinya pulang kok bicaranya tinggi, suaranya kasar, bicaranya nggak senonoh, nggak baik, tanya aja Pak sama istrinya, mau ibu tes mencelok? Karena orang yang mencelok di bunga itu keluarnya madu. Dan lebah tidak pernah berbuat kerusakan. Kita ngulang pelajaran sedikit. Justru ketika nempel itu, napa sing nyebar, sing putih, napa sing benang sari? Guru biologi saya dibantu. Serbuk apa? Serbuk sari. Itu nempel di mungkin mulutnya lebah. Kemudian lebah terbang hinggap ke bunga yang lain. Sehingga terjadi apa Bu? Jadi karakternya ibu-ibu yang sudah hinggap di majelis taklim itu ya seperti lebah. Maka yang diinginkan Allah sebelum kita masuk kepada Al-Ankabut,
rumah tangga kita itu seperti rumahnya lebah. Rumahnya lebah bentuknya apa, Bu? Ayo napa? Heksagonal. Dan tahukah kita ajaibnya bentuk heksagonal itu, Bu? Ketika sarang lebah itu diambil kemudian lebahnya dituang, itu rumahnya itu tidak rusak. Jadi kata para ulama, kalau kita mau contoh lebah, rumah tangga kita itu seperti rumah tangganya lebah. Kalau ada goyangan sedikit, rumah tangga kita itu tidak pecah. Dan lebah itu bekerja sama atau bekerja sendiri-sendiri? Kemudian ada ratu lebah. Ratu lebah itu keluyuran apa di dalam rumah, Bu? Di dalam. Mbak Eva bukan mengatakan kalau kita ngaji ke Mahfazah kita keluyuran, bukan, Bu. Jadi yang namanya ratu lebah itu di mana, Bu? Anteng di dalam istana. Yang keluar siapa? Apa yang mau Mbak Eva sampaikan? Di dalam keluarga lebah ada bagi tugas. Bapak mencari nafkah, ibu di rumah. Ibu pekerjaan, kalau anak saya, Bunda pekerjaannya apa? Begitu. Karena saya menulis ibu rumah tangga. Berarti Bunda itu enggak bekerja. Jadi ibu rumah tangga itu sama dengan tidak. Yang nyapu siapa, Bu? Yang ngumbai? Yang nyetrika, yang dulang, yang mawi, apalagi, Bu? Jangan, nopol meleh. Kondangan, muyan itu apa? Bukan pekerjaan, Ibu. Jadi ibu rumah tangga itu adalah ibu yang penuh dengan pekerjaan. Alhamdulillah. Kalau kita niati bismillah, insya Allah itu semuanya menjadi jalan surga. Jadi kembali kepada lebah, ratu lebah itu nggak keluar, Ibu, kecuali keluar ke tempat-tempat yang indah. Maka perempuan Islam yang sudah duduk di majelis taklim, dia tidak keluar kecuali perkara-perkara yang penting dan suaminya itu ridho. Masya Allah. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu lebah. Maka kita ingin rumah tangga kita itu seperti lebah. Biar rumah tangga kita rumahnya sederhana, tetapi kalau yang desain itu Allah, menjadi nyaman. Itu kenapa Rasulullah mengatakan baiti. Kenapa bait, Bu? Bait itu bata mabit. Ibu pernah dengar kata-kata mabit? Mabit itu artinya apa? Diam. Jadi kenapa disebut ini, Bu? Tadi kan Allah berfirman, "Yuk ittakhidhi minal jibali buyutan." Wahai lebah, ambil di gunung itu rumah. Kenapa rumah? Kenapa rumah itu mabit? Rumah itu adalah tempat untuk kita menenangkan hati. Diam, tentram. Jadi kalau ada orang senang safar itu tanda tanya, Ibu. Jadi kalau ada orang senang traveling, kok betah di traveling? Senang traveling itu tidak apa-apa, tapi yang dirindukan selalu apa? Rumah. Traveling itu hanya hiburan, tetapi yang dirindukan selalu mana? Tapi kalau ada orang pergi kok nggak pengen kembali, betah di hotel, betah di perjalanan, kok kalau di bis enak, ini tanda tanya. Karena semestinya tempat ternyaman di muka bumi ini adalah rumah kita. Itu kenapa Rasulullah mengatakan baiti, kemudian jannah. Jannah itu artinya apa, Bu? Surga. Surga itu identik dengan apa kalau di dalam hadis dan Al-Quran itu? Pohon yang rapat. Makanya jannah itu pohonnya rapat, tapi kalau jin itu rapat nggak kelihatan. Kemudian janin di dalam perut itu nggak kelihatan. Jim kalau bertemu dengan nun itu sama dengan rapat. Jadi rapat, indah. Itu kenapa Ibu gimana caranya rumahnya ada kembangnya? Karena kita itu sesungguhnya penduduk asli mana, Bu? Ibu penduduk asli mana? Jadi kita itu sedang piknik kemana? Sedang traveling ke dunia. Pulangnya lagi semestinya kemana? Maka para ulama kita mengatakan jangan nyasar pulangnya, ya, Bu. Karena kita ini asli penduduk surga. Maka jangan nyasar. Karena kalau nyasar kita tidak kembali ke surga, berarti kita nyasar kemana? Hati-hati. Jangan sampai nyasar. Kita ini aslinya penduduk surga, penghuni surga. Bapak ibu kita berasal dari surga, maka mestinya kita kembali ke surga. Maka kalau kita ingin memohon kepada Allah, rumah kita menjadi surga, rumah kita seperti rumahnya lebah. Tenang, menenangkan, dan rapat tempat kita menyembunyikan sesuatu rahasia hanya kita dengan siapa?
suami, hanya kita dengan anak-anak, bukan kemudian dibongkar. Ada rumah yang sengaja dibuat kaca semua tanpa korden? Tidak. Kalau ada kacanya pasti dikasih apa? Minimal kalau tidak ada korden ada apanya? Karena kita ingin tersembunyi, rapet. Mabit di rumah tenang, rapat rahasianya, yang baik-baik yang dikeluarkan, yang buruk-buruk tidak keluarkan. Itulah baiti jannati. Namun kita akan belajar dari sebaliknya rumah itu. Dan ketika Allah itu Bu, cirinya rumah surga itu, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Jadi orang Islam itu besok insya Allah Ibu, hari ini kita di taman surga, besok kita akan digiring oleh Allah berbondong-bondong menuju surga. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Apa salamnya? Salamun alaikum tibtum. Jadi salamnya malaikat kepada ibu besok, salamun. Maka ini ciri-cirinya surga. Malaikatnya itu menyambut dengan kata-kata apa Bu? Itulah kenapa salam kita apa Bu? Itulah kenapa kalau kita masuk rumah membaca apa? Karena Allah mau rumah kita seperti apa? Jadi salah satu ciri rumah surga, tidak ada ucapan di dalamnya kecuali ucapan yang mendamaikan. Salamun alaikum. Maka orang mukmin itu tidak pernah melaknat Ibu. Maka Rasulullah SAW itu, engkau tidak boleh melaknat barangmu. Ibu pernah naik motor, kemudian motornya gembes, dipompang gembes meneng, dikompang gembes meneng, kemudian ibu berkata, pancen motor. Nah, pancen motor apa Bu? Mohon maaf, kadang-kadang ada yang mengatakan pancen motor sial. Gak boleh. Dan keluarga kita misalnya, oh bocah dilokna angel, tidak boleh kata Rasulullah. Maka orang yang rumahnya itu bercirikan seperti rumah lebah tadi, di rumah tidak ada ucapan yang demikian. Terhadap benda aja tidak boleh, apalagi kepada siapa Bu? Suaminya ibu. Bojone nyongke. Nah, bojone nyong nah, angel, atos, arogan, apalagi? Masya Allah, nggak boleh. Maka ibu, seorang mukmin bukanlah pencela dan bukan orang yang melaknat. Dan sebelum kita masuk laba-laba, ciri kedua rumahnya lebah adalah penghuni rumahnya selalu mengucapkan alhamdulillah. Lihat dua kalimat ini. Rasulullah ketika mendapati sesuatu yang menyenangkan, yang dibaca alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Tapi ketika Rasulullah mendapati sesuatu yang tidak menyenangkan, Rasulullah tidak mengucapkan kata-kata yang lain, masih tetap alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi jadi rumah tangga kita, anak-anak kita, keluarga kita, pasangan hidup kita, kalau kita bercirikan dan calon penghuni surga, baiti jannati, ciri-ciri penghuninya tidak ada yang keluar selain kata-kata alhamdulillah. Kalau bocor berarti baca doa. Bocor berarti yang mana, atas atau yang bawah? Yang bawah bunyinya dapat kunjungan. Oh ya, kepleset, bisa beli mobil baru. Biasanya ibu mengucapkan syukur itu kalau nikmat itu sudah ada di tangan. Begitu uang sampai di tangan baru kita alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ketika ini belum sampai di tangan, kita jarangnya kita mengucapkan alhamdulillah kepada nikmat yang sudah menempel pada diri kita. Ibu dulu kecil sudah ada aqua dijual seperti ini. Kalau saya di desa dulu nggak pernah tahu minuman kayak gini Bu. Dijaki Mang Wonosobo tumbas es krim weleng nyekeli seretebal. Dulu di pasar Dokar itu ada salon namanya Sari Ayu apa Sri Ayu ya. Itu saya kalau sama bapak saya dijaki numpak Dokar beli es krim di situ. Weleng nyekeli kan Kaliwiro Bu. Sampai Kaliwiro ke Karangmangu kami nunggal kol coa. Orang ngerti minuman-minuman kemasan. Sampai ketika kami mondok
teman-teman yang dari Jakarta, dari mana-mana pada bawa energen, pada bawa jeruk yang kuning-kuning itu, Bu. Jeruk apa namanya, Bu? Yang ngurung tahu weruh nang Karangmangu, Bu. Maka jadi pengalaman. Tetapi siapa yang pernah membayangkan bahwa air akan maka suatu saat ibu percaya nggak kalau akan terjadi kelangkaan air? Maka ketika air hari ini tercurah ke rumah kita, semestinya kita mengucapkan alhamdulillah. Ibu pernah membayangkan oksigen kelak dijual? Kemarin ketika corona sedang mengerikan, berapa harga tabung oksigen? Dan berapa harga isi ulangnya? Mencarinya mudah atau sulit? Sulit. Pernah kita membayangkan kelak oksigen akan dijual? Lalu untuk bernafas kita butuh sesuatu alat. Maka syukuri nafas itu. Syukuri air yang menetes meskipun itu kecil. Pemadaman PDAM. Alhamdulillahi ala kulli hal. Milih setitik? Alhamdulillahi ala kulli hal. Milih ini gede? Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Sekarang kita akan nonton Spider-Man. Bukan Ibu, spider saja. Di rumahnya Ibu ada laba-laba? Ada enggak? Ngaku aja enggak apa-apa. Pojoke sawang, nggon cepak lampu duweli sawang. Kon nggon kana sesekane sawang. Ada laba-laba Ibu? Masya Allah. Mari kita belajar. Ada di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-41. Na'udzubillah. Semoga rumah kita, kehidupan kita, keluarga kita tidak seperti keluarganya laba-laba. Apa kata Allah? Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah. Kamathalil ankabut, seperti laba-laba, ittakhadat baitan, yang membuat rumah. Saya potong sampai di sini. Permisalan orang yang dalam hidup berlindung kepada selain Allah, dalam rumah tangga mengandalkan selain Allah, mengandalkan rumahnya yang besar, mengandalkan kendaraannya yang prima, mengandalkan gajinya, tetapi tidak mengandalkan Allah. Ada orang hidup jualan, pernah melihat tayangannya Ustadz Khalid berkelahi dengan setan di rumah makan, karena ada rumah makan yang menggunakan penglaris-penglaris yang dibantu jin. Ada orang yang berdagang mengandalkan bantuan selain Allah. Kami pernah dapat, nggak tahu jimat, nggak tahu apa, ditulis dalam kulit, masih ada bulunya. Itu tulisannya ayat apa ya Bu? Saya lupa. Saya pernah unggah itu Bu. Jatuh di toko kami. Kami hanya berhusnudzon. Insya Allah ini ada pembeli ngambil uang kemudian jatuh. Itu tulisan Arab. Kemudian ketika saya tanya kepada guru-guru kita para peruyah, katanya itu ayat 1000 dinar alias ayat penglaris. Mendodolane, ada pedagang yang berlindung kepada selain Allah. Ada ibu rumah tangga yang berlindung kehidupannya kepada selain Allah. Men bojone seneng nganggo pelet apa Bu? Kemudian pakai apa Bu? Susuk yang katanya kalau kita melihat nanti matanya jadi memikat. Yang kalau tersenyum-senyum kita jadi mancep tembus ke belakang. Yang katanya kalau tangan kita itu gimana, itu tangannya tuh jadi entep. Susuknya dipasang teng. Nek melangkah jadi entep berarti susuknya dipasang teng. Masya Allah. Tidak bergantung kepada Allah. Seperti apa kata Allah? Seperti ankabut. Kenapa laba-laba? Sebelum kita masuk jauh ke dalam, ada kalimat di hadapan ibu-ibu, ittakhadat. Ada tak di belakang, itu menunjukkan fa'ilnya. Pekerjanya itu adalah perempuan. Apakah dulu zaman Nabi sudah ada mikroskop? Kemudian meneliti bagaimana laba-laba itu seperti apa, berapa jenis spesiesnya. Yang ini jenis laba-laba janda, yang ini jenis laba-laba apa. Memang ada yang dinamai itu Bu. Nggak usah tersinggung. Itu laba-laba. Baik doakan yang diuji oleh Allah berpisah dengan suaminya, jika berkenan untuk menikah lagi mendapatkan jodoh yang terbaik.
Nah, Mbak Eva, kalau saya nikah dengan 2 orang, nanti yang di surga yang mana? Kami pernah tanyakan ini kepada guru-guru kita. Jawabannya yang paling solih yang akan bersama kita. Lah nek dua-duanya solih, dua-duanya akan bersama kita. Jur preke. Ya di surga tidak ada cemburu lagi, Bu. Kalau bapak menikah 2 kali, dua-duanya soleh, dua-duanya bareng. Kalau yang paling soleh kita, yang akan dibarengkan adalah, ya jelas karena yang tidak soleh jegur mana. Makanya jangan nyasar jadi istri, Bu. Biar pulangnya nanti bareng-bareng sama suami kita kembali kemana? Ke surga. Ittakhadat itu artinya yang bangun rumah itu adalah perempuan. Dan itu dibuktikan oleh ilmiah bahwa ternyata benar yang membangun jaring laba-laba yang kita lihat di pojok rumah kita atau di wet-wet itu adalah laba-laba perempuan. Jadi sampai sini saja Al-Quran sudah menunjukkan mukjizatnya. Kok Al-Quran menggunakan kata-kata ittakhadat, tidak ittakhadha. Karena kalau ittakhadha yang bikin rumah itu laba-laba laki-laki. Al-Quran sudah mengatakan ittakhadat. Allah ingin mengatakan kepada kita semuanya, dzalikal kitabul la raiba fih. Gak ada keraguan. Jadi yang bikin rumah itu betul-betul laba-laba perempuan. Masya Allah. Maka apa yang akan kita belajar, Ibu? Masya Allah. Dan tahukah kita bahannya jaring black window itu salah satu jenis laba-laba 5 kali lebih kuat dari baja. Jaringnya laba-laba itu lebih kuat daripada bahan pembuat anti peluru. Jadi bahannya kalau bikin rumah laba-laba itu sudah punya bahan yang premium atau yang abal-abal? Premium. Sekarang sarang laba-laba itu sepele atau bagus? Kok bisa begini-begini kemudian kok rapi begini? Ibu kalau ganteti kayak begitu butuh waktu berapa hari, Bu? Tapi laba-laba berarti kalau kita bicara tentang rumah, desainnya rumah laba-laba keren apa tidak keren? Keren luar. Bahannya premium, desainnya keren. Tadi, Bu, ini ilmiah bahwa bahan yang digunakan Allah itu menciptakan itu laba-laba itu sarangnya itu lebih kuat daripada bahan pembuat anti peluru. Tetapi apa yang terjadi, Bu? Coba Ibu di rumah. Rumah laba-laba dibeginikan pakai tangan hancur atau tidak? Hancur. Disapu pakai sapu sawang, sapu dok kalau saya bilang, sing dawa nih kok, Bu. Hancur atau tidak? Padahal laba-laba buatnya itu susah payah. Bahannya katanya terbaik. Tapi kok dihancurkan? Itulah gambaran rumah. Sebagus apapun rumah ibu, sekeren apapun bahan perabot yang ada di rumah ibu, kalau kita tidak menggunakan Allah sebagai rujukan kehidupan kita, kita tidak berlindung kepada Allah, rumah tangga kita kena apa-apa langsung hancur. Maka modal kita pertama dalam membangun rumah, dalam menjalani kehidupan kita adalah bergantung kepada siapa, Bu? Berlindung kepada Allah. Betul kata Rasulullah, salah satu syarat bahagia itu adalah rumah yang lapang. Itu jalan. Maka bersyukur ibu-ibu yang kagungan rumah yang lapang. Tetapi ini semuanya bukan jaminan penghuni rumah yang lapang, yang kursinya itu model-model sekarang. Ibu kalau lihat di internet, Masya Allah, umah pol api kayaknya, Bu. Saya kemarin pulang ke Kaliwiro itu sudah diganjel kayu 2, tengahnya dalai saka. Karena rumahnya itu sudah dorong kanan, dorong ke kiri, nek ora disangga gari ambruk. Kemudian kakak saya lagi bongkar-bongkar kenang apa? Umahe kabeh dipangani rayap. Temboknya udah meletak, temboknya mugur separuh, yang separuhnya lagi itu blebek. Apakah ketika menghuni rumah seperti itu tidak bahagia? Tidak juga. Kalau Allah menjadi tujuan dalam kita berumah tangga, insya Allah apapun bentuk rumah tangga kita, kita akan merasa apa, Bu? Tapi hati-hati. Yang punya kendaraan prima, gajinya sebulan berlebihan, rumahnya maer, modele nang Wonosobo orang ana sing modele umai kayak umai nyong. Saking modernane. Perabote be ngimpor saking mana, Bu? Napa nika bakul perabot sing maer-maer jenenge apa ya? IKEA. Bu, IKEA, Bu. Pesone IKEA, talenane IKEA, apa mana sing IKEA.
Kok anak kursinya regane semuanya juta. Tetapi kalau kita tidak kembali kepada Allah, itu semuanya tidak akan membantu kita berbahagia. Lagi Bu, sekarang laba-laba betina yang tadi itu membangun rumah, dia akan bertingkah gitu. Kemudian akan menarik laki-lakinya datang ke rumah itu untuk membuahi laba-laba ini. Dan tahukah kita, ini penemuan para ilmuwan, setelah mereka berhubungan, maka laba-laba perempuan akan membunuh laba-laba jantan. Jadi setelah mereka berhubungan, yang jantan diapakan Bu? Dibunuh. Ada juga yang mengatakan ketika belajar dari laba-laba, ini contoh laki-laki yang di rumah tidak punya power. Ada yang sering guyon ikatan laki-laki. Jangan bangga jadi istri yang seperti itu. Justru tanda tanya kalau ada laki-laki takut sama ibu, berarti ibu apa? Mengerikan. Apa Bu? Mengerikan. Yang alhamdulillah bojone manut banget karo nyong, berarti ibu yang harusnya manut itu siapa? Kita dengan suami kita. Bukan suami kita manut kepada kita, berarti kita itu apa? Bojone nyong lah pol manute kon yang kene kon yang kene. Itu kebalik Bu. Kita yang harusnya taat kepada suami, maka ibunda dibunuh. Dan kemudian laba-laba ini akan bertelur. Tahukah kita? Setelah bertelur, induk betina laba-laba akan berpuasa dan memuntahkan 40% isi perutnya yang mengandung cairan bergizi sebagai makanan bagi anak-anaknya yang baru lahir. Karena cairan bergizi ini tidak cukup, maka anak laba-laba yang baru lahir ini akan menusuk perut ibunya, lalu menghisap cairan yang tersisa sampai sang induk mati hingga tersisa kerangka luarnya saja. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Ibu, semoga anak-anak yang kita lahirkan hari ini menjadi anak-anak yang akan menyejukkan mata dan hati kita. Ini laba-laba. Tidak cukup sampai di situ. Tahukah kita, kata para ilmuwan, anak laba-laba yang dikeluarkan oleh induk tadi, mereka akan saling gigit. Dan yang paling kuat adalah yang akan menguasai sarang selanjutnya. Jadi yang kalah akan apa Bu? Mati. Kalau tidak mati dia pergi. Itulah gambaran rumah tangga yang anaknya itu saling bertengkar. Saudara satu dengan yang lain saling menghancurkan. Jadi apa bahagianya? Sudah berlindung di balik Allah, suami istri cokot-cokotan sampai saling bunuh. Rumah tangga yang suami sama istri nggak pernah ada kata sepakat. Bapak ngetan nyong, ibu bangga dengan seperti itu, ngetan karo ngulon. Meskipun kita tidak ingin ngetan, kalau suami kita ngetan, kita harus apa Bu? Gimana caranya hatinya? Minta sama Allah latihan terus. Gimana caranya kita bisa satu irama dengan suami kita? Jadi anak-anak ini akan bertengkar. Bahkan ibunya sendiri dibunuh. Maka rumah laba-laba itu adalah rumah yang penuh konflik. Dan rumahnya itu rapuh. Karena disaut pakai tangan begini aja udah apa Bu? Hancur. Dan itulah rumah yang diidam-idamkan setan. Jadi ketika tadi rumah laba-laba penghuninya nggak pernah menghujat, rumah laba-laba gimana tadi? Penghuninya saling menghujat. Kalau tadi rumahnya lebah itu penghuninya gemar mengucapkan syukur, penghuni rumah laba-laba mengeluh tidak pernah mengucapkan syukur. Maka Bu, kalau kita jadi orang-orang yang tidak suka bersyukur, setan demen banget sama rumah kita. Tapi kalau kita alhamdulillahi ala kulli hal, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, setan enggak doyan sama rumah kita, Bu. Maka meskipun sederhana rumah ibu, rumahnya itu tentram, adem. Tapi kalau kita jarang bersyukur, rumah ibu sebagus apapun enggak nyaman dipakai. Karena karakter penghuninya itu seperti apa, Ibu? Seperti laba-laba. Desainnya boleh bagus, tetapi penghuninya itu penuh dengan konflik. Maka Rasulullah SAW suatu hari pernah diminta seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, maukah engkau menjadi saksi?" Kata Rasulullah, "Apa?" "Aku ingin menghibahkan sesuatu untuk anakku."
Lalu Rasulullah bertanya, wahai laki-laki, apakah engkau menghibahkan hibah ini kepada seluruh anakmu? Laki-laki ini berkata, tidak. Yang saya hadiahi hanya satu. Lalu apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maukah engkau aku bersaksi atas perkara yang dusta? Jadi Rasulullah itu tidak ingin kita itu membeda-bedakan anak, Ibu. Kalau dengan yang pintar kita sayang. Mohon maaf, dengan yang cacat, dengan yang apa, dengan yang kurang pandai, kita setengah hati. Rasulullah nggak pengen seperti itu. Kata Rasulullah, itu dosa. Dan itu yang akan membuat persaudaraan itu tidak baik. Bahkan Rasulullah pernah mendapati seorang sahabat ketika anak laki-lakinya datang itu dipangku. Tapi ketika selanjutnya di waktu yang lain anak perempuannya datang disuruh duduk di tanah. Maka Rasulullah berkata, tidak boleh. Kalau anak perempuanmu datang ya duduk di pangku, anak laki-lakimu datang ya duduk di pangku. Bukan berarti anak SMA 1000, anak SD juga, bukan seperti itu. Tapi kalau diberi semua. Disayangi semuanya. Kita berlindung supaya apa? Supaya anak-anak kita itu tidak bercerai-berai. Maka jadilah kita orang tua yang penuh kasih sayang. Kalau anak-anak kita senang melihat orang tuanya berkasih sayang, insya Allah mereka itu akan hidup dengan penuh kasih. Yang kuat di dunia ini siapa? Allah. La haula. Jadi kalau ada pedagang, sama-sama berdagang seperti ibu, kok berlindung kepada selain Allah, dia nggak kuat, Bu. Dia lemah. Karena orang yang berlindung kepada selain Allah apa? Lemah. Karena yang kuat di dunia ini hanya apa? Jadi kalau ibu misalnya suami saya kepelet apa, lemah yang melet itu. Karena dia berlindung kepada siapa? Yang kuat itu ibu. Kalau ibu doanya kenceng, menyerahkan dirinya kepada Allah kenceng, Allah akan bukakan hati suami kita untuk kembali ke jalan yang baik. Itu. Jadi orang yang berlindung kepada selain Allah, berlindung di balik hartanya, jabatannya, rapuh. Maka kita pun tidak boleh berpura-pura, kan Bu? Orang yang berpura-pura dia akan bertopeng dengan sesuatu yang bukan miliknya. Suatu saat Allah akan tampakkan aslinya. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu contoh bahwa rumah yang rapuh itu adalah rumah tangga yang dibangun selain bersandar kepada hati-hati. Putra-putri ibu sekarang model kalau mau rumah tangga itu perawit. Apa Bu? Perawit foto. Nah, Bu. Apa hukum prawedding dalam Islam? Sudah dibahas. Loh ini kok us batungan, cekel-cekelan, sudah akad belum? Belum. Kita setar kehidupan ibadah sepanjang hayat, kok setarnya sudah dides sama Allah. Ibu kalau lomba lari, setarnya sudah gagal, boleh ikut lari apa enggak? Dianggap apa? Gugur. Jangan biarkan anak-anak kita memulai kehidupannya dengan setar yang dides. Setarnya aja udah salah. Kemudian ketika menikah menggunakan apa? Kembun yang mohon maaf sininya pateng. Patonah. Ibu tahu patonah? Bukan fatonah. Patonah. Pateng pecotot ora genah-genah. Kadang sudah sepuh menggunakan pakaian. Ya Allah, jangan Bu. Itu nanti membuat kita nyasar. Tidak balik kita ke surga, tapi nyasar kemana? Maka kita memohon kepada Allah siang hari ini, semoga kita semuanya dikaruniai Allah rumah seperti rumahnya apa? Lebah, kuat. Heksagonal itu kata para ahli arsitektur itu kuat. Jadi ketika madu itu dituangkan tidak pecah. Rumah tangga kita diuji sedikit, tidak ada rumah tangga yang tidak diuji. Sepakat nggak Bu? Tidak di suaminya, di putranya, tidak di putranya, di tetangganya. Punya tetangga yang tidak baik itu ujian yang luar biasa. Tidak di kakaknya, di adiknya, di iparnya, di mertuanya, di orang tuanya sendiri, di ekonominya, semuanya diuji. Selama nama kita masih manusia, maka kita akan apa? Diuji. Kalau nama kita ganti almarhum atau jenazah, baru ujian itu akan berganti kehidupan selanjutnya yang bernama alam barzah. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, fal'iyadzu billah, yang hari ini rumahnya terkonfirmasi Ibu mengandung ciri-ciri rumah laba-laba.
Ayo kita perbaiki. Jangan ada percekcokan, jangan ada melaknat. Lah, mobil kakak yang kene, klambi kakak yang kene, dinggo ora penak-penak. Lah sing tuku sapa iku? Wong klambine dhewek kadomei sepatu kakak yang kene. Tidak boleh melaknat benda, apalagi melaknat makhluk. Suami dilaknat, anak dilaknat, keluarga dilaknat. Itu bukan ciri-ciri penghuni surga. Karena salamnya penghuni surga tadi bagaimana, Bu? Salamun alaikum. Satu lagi di ayat yang lain, salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kalian wahai penghuni surga. Kamu dulu bersabar. Suamimu marah, kamu diam. Temanmu pada pakai baju patonah, kamu diam. Temanmu pada memakai, mohon maaf ya Bu, besok kita bahas, berjilbab tapi pakai konde. Apa Bu? Pakai apa itu Bu? Punuk unta. Kita bersabar tidak? Kemarin kita belajar adab menggunakan apa Bu? Sandal. Yang lain menggunakan sepatu yang menyusahkan, kita bersabar, oralah keton endep apaha. Yang lain menggunakan apa-apa, kita tidak, insya Allah, karena kita ingin kembali ke surganya Allah. Demikian Ibunda kajian kita siang hari ini. Barokallah yang dari Wadas Lintang kami aturkan jazakumullah. Semoga kita doakan kembali ke Wadas Lintang dengan selamat. Kondur dari sini hanya membawa pahala. Ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya tutup, bismillahirrahmanirrahim. Masjid ini, Masjid Fatimahuz Zahra, punya satu lembaga otonom yang bernama Rumah Ta'aruf Fatimahuz Zahra, yang berikhtiar mempertemukan, saling mempertemukan. Bahasa gaulnya ya biro jodoh, tetapi kami pastikan syar'i. Maka bagi ibu yang kagungan putra, laki-laki, perempuan, bukan mau ditawar-tawarkan ya Bu, tapi kita menjodohkannya itu dilihat dulu dengan kriterianya. Siapa tahu lewat Rumah Ta'aruf ini Allah mempertemukan jodoh. Dan insya Allah besok hari apa saya lupa malahan, hari Ahad akan ada kajian seputar jodoh. Yang tua-tua boleh ikut? Boleh, kan punya anak Bu, boleh, tetap boleh ikut. Yang muda-muda lebih bersemangat lagi ikut. Siapa tahu di pengajian itu dapat. Loh bukan, niatnya tidak boleh seperti itu. Nanti kalau dapat jodoh beneran, tapi tidak dapat pahala. Niatnya harus karena Allah. Yang insya Allah akan diisi dari salah seorang trainer PPA, Pola Pertolongan Allah Institute, yang akan mengisi dengan judul apa, saya malah ini blank, mendadak blank. Judulnya apa ya seminarnya? Pokoknya tentang jodoh-jodoh begitulah. Pokoknya Mbak Eva berdoa yang di ruangan ini yang belum berjodoh, semoga Allah jodohkan dengan laki-laki yang 3T. Tajir, tampan, takwa. Amin Bu. Loh, termasuk cucu-cucu kita yang baru lahir itu kita doakan. Makanya seorang imam pernah ditanya, kapan saya mendoakan anak-anak saya? Jawabannya, mulai dari kita memilih ibu anak-anak kita. Jadi belum ketemu jodoh saja kita sudah mendoakan anak-anak kita, apalagi yang sudah lahir. Kita doakan semoga jodoh anak-anak kita juga jodoh yang baik. Juga ada organisasi namanya Bank Baju Muslimah. Bagi ibu-ibu yang punya pakaian, tas, sandal, anduk, rokok, apapun, silahkan dibawa ke majelis ini. Nanti akan disortir kembali di Bank Baju Muslimah. Ada juga komunitas namanya Bumbu Langit. Ini berbagi nasi, berpindah-pindah ke satu tempat. Ada resek-resek masjid, silahkan gabung ikut. Ada masyarakat anti riba dan semuanya, silahkan. Kita pastikan kita bergerak, beraktivitas, bermanfaat dan berpahala. Demikian Ibunda kajian kita siang hari ini. Semoga Allah mengampuni kesalahan kita di majelis ini. Kondur sampai rumah selamat. Semoga keluarga Ibunda semuanya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Insya Allah rumahnya indah seperti rumah lebah, bukan seperti rumah laba-laba.
insya Allah. Astaghfirullah li wa lakum. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.